Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelum masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anakku, pada pertemuan yang ke-8 ini kita masuk pada pokok bahasan perkembangan tubuh remaja. Namun sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingatkan sekali lagi untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas atau mengurangi mobilitas. Anak-anakku, mari kita simak pembelajaran mengenai perkembangan tubuh remaja. Ya, perkembangan tubuh remaja. Perhatikan ya, fase pertumbuhan anak sampai usia tua ada 6 fase. Nah, kalian berada di fase yang ketiga. Nah, apakah perkembangan itu? Kata perkembangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkembang. Sedangkan kata jasmani merujuk pada bentuk fisik manusia yang bisa dilihat. Maka dapat disimpulkan jika perkembangan jasmani merupakan kondisi di mana fisik manusia berkembang. Sedangkan pengertian remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut sebagai anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Nah, kalian berada sekarang ini di masa remaja. Perkembangan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor ini berasal dari keturunan orang tua. Sebagai contoh, ketika orang tuanya tinggi, mungkin anak terlahir nanti akan tinggi. Orang tuanya pandai, mungkin anaknya nanti juga mengikuti pandai atau cerdas. Yang kedua, faktor pembawaan. Faktor pembawaan ini adalah pembawaan dari sejak dilahirkan. Mungkin ketika lahir ada kelainan-kelainan atau cacat. Yang ketiga yaitu faktor dari luar. Beberapa faktor dari luar antara lain. Yang pertama, keadaan gizi. Keadaan gizi adalah bagaimana asupan gizi yang diberikan kepada anak sehingga akan bertumbuh dan berkembang. Ketika mempunyai asupan gizi yang baik, tentu perkembangan jasmani dan pertumbuhannya juga akan baik. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Anak yang sering sakit-sakitan mungkin akan terganggu perkembangan jasmani dan pertumbuhan kecerdasannya. Yang ketiga adalah faktor rangsangan, yaitu faktor rangsangan ini bisa dilakukan yaitu dengan aktivitas olahraga atau aktivitas yang untuk meningkatkan perkembangan jasmani. Nah, anak-anakku, ada tabel hubungan antara umur, berat badan, dan tinggi badan ya. Tabel ini adalah khusus untuk anak Indonesia. Nah, kalian sekarang ini di usia antara
12 mungkin sampai 14 tahun ya. Perhatikan bagaimana berat badan, tinggi badan, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Tabel ini juga tidak sepenuhnya benar, mungkin ada juga faktor yang mempengaruhi seperti faktor keturunan, faktor pembawaan, faktor dari luar tadi, sehingga juga akan mempengaruhi perbedaan antara tabel dengan kenyataan. Mungkin kalian dengan gizi yang baik mungkin mempunyai berat badan yang lebih dari tabel, tingginya juga begitu, lebih dari tabel. Nah, sifat-sifat dari pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Ya, untuk anak umur 6 sampai 14 tahun. Yang pertama, perkembangan jasmani. Nah, perkembangan jasmani anak usia ini lebih lambat bila dibandingkan dengan ketika anak di bawah 5 tahun. Pertumbuhan bola mata, ya, mungkin di usia-usia ini sudah pertumbuhan bola matanya mungkin sudah terganggu nih ya. Sudah ada yang berkacamata minus atau plus. Yang ketiga, kerangka tulang belakang dan ligamen masih lemah. Yaitu berikutnya pubertas. Nah, pubertas ini mungkin untuk anak laki-laki ditandai dengan suara yang lebih besar dari suara-suara sebelumnya di usia mungkin di bawah 5 tahun. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Ya, ini ciri-cirinya atau sifat-sifatnya sudah belajar menghitung dan menulis, juga sudah belajar untuk berkomunikasi. Perkembangan kepribadian sosial, nah, sudah ada. Nah, energi meluap-luap. Nah, agama, etika belum mendalam. Nah, mungkin di masa-masa ini kalian bagaimana sopan santun, kemudian menjalankan ibadahnya kadang-kadang masih bolong-bolong. Nah, demikian tadi pembelajaran mengenai perkembangan tubuh remaja. Sekilas dari penjelasan Bapak tadi, silakan diperhatikan. Selain itu juga silakan kalian membaca pada buku PJOK kalian mengenai perkembangan tubuh remaja. Bapak ingatkan pula untuk kalian yang masih mempunyai tugas yang belum terselesaikan, segera diselesaikan. Kalau itu ulangan, segera buka classroomnya lagi untuk mengerjakan ulangan. Kalau itu praktek, segera membuat video yaitu mengenai senam lantai dan senam irama dan kirim ke WA Bapak. Demikian anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.